Halo, selamat datang di pertemuan ke-7. Yang materi ke-7, kita akan membahas konfigurasi tema user dan subjek e-prints ya. Di sesi yang sebelumnya, di materi ke-6, kita sudah menginstal DNS sehingga DNS server ya, sehingga server bisa diakses, e-prints bisa diakses melalui browser dari Windows-nya gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan ya. Jadi kita mengaksesnya sudah menggunakan Windows ini disclaimer, jadi tidak lagi menggunakan eh, apa namanya script yang ada di terminal di Ubuntu-nya gitu. Oke, yang pertama mungkin eh, di materi yang sebelumnya sudah saya singgung ya, oh, bagaimana cara ya. Jadi eh, logo e-prints ini kita bisa sesuaikan dengan logo instansi kita, begitu logo instansi kita. Nah, kita hanya perlu mengakses halaman admin, ya, login sebagai admin, kemudian nanti di bagian tab ini, ya, pilih eh, admin. Oh ya, ini juga saya apa namanya penjelas juga ya. Upayakan setiap konfigurasi segala apapun ya di e-prints-nya upayakan server ini tetap terkoneksi dengan internet. Ya, terkoneksi dengan internet. Untuk apa? Untuk nanti misalnya kalau ingin mendownload plugin, bisa memberikan update dan sebagainya, itu syaratnya harus terkoneksi dengan internet dan itu bertumbuh pada server. Nah, kalau servernya tidak connect internet, maka kliennya pun nanti juga nggak akan bisa mengakses, nggak akan bisa mengkonfigurasi eh, update-nya begitu. Nah, cirinya apa? Cirinya kalau apa namanya servernya calling internet ya tentu status jaringannya di sini ikonnya ini tidak ada tanda tanyanya begitu. Ya, ini harus dipastikan dulu. Ya, oke setelah itu insya Allah lancar nanti ya untuk konfigurasi di e-prints-nya apapun itu ya. Oke kembali ke sini. Tadi sudah saya klik ke menu admin. Ya, nanti akan disajikan 3 tab di sini. Pilih yang tengah System Tools. Nah, ini ada ePrints Bazaar. Fungsinya apa yang di ePrint Bazaar? ePrint Bazaar ini adalah fitur ya yang kita bisa gunakan untuk mendownload dan menerapkan plugin yang sudah dibuat ya pihak eksternal gitu. Jadi contohnya tema, terus plugin, indexer dan lain sebagainya itu bisa di-download di sini gitu. Baik, di April Bazaar teman-teman bisa arahkan ke yang tengah available ini. Oh ya, ini sebelumnya sudah saya install ya. Satu tema ya untuk e-prints begitu. Nah, kalau ya teman-teman mungkin masih belum, teman bisa arahkan ke available ini. Lalu tuliskan theme ya. Kemudian di search, di enter. Itu akan muncul beberapa pilihan ya. Silakan disesuaikan. Kalau punya saya APW Team for a Prince ini yang versi baru ya, punya saya yang tadi yang ini. Kalau yang di sini ini kayaknya lama versi satu, mungkin saya ini versi satu juga tapi ini tulisannya new version begitu. Nah, gunanya apa untuk ini gunanya untuk apa? Untuk memformat, untuk mengganti tampilan ya secara visual e-prints kita begitu. Jadi tidak polosan begitu dan nanti tampilannya juga akan lebih fleksibel atau responsif ya. Responsif dalam artian kalau misalnya e-print ini yang default ya masih kaku begitu. Nah ini dengan menginstal tema itu akan bisa lebih eh, bagus ya dan luas dan ketika kita apa namanya akses di browser di handphone atau perangkat lainnya itu bisa menyesuaikan dengan ukuran dari layarnya. Nah, kayak begitu. Oke, di sini saya punya ada dua ya.
kita bisa enable, ya harus di enable salah satu saja, bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti eh, apa namanya, malah error ya, acak-acakan. Oke, ini saya pilih yang baru aja ya. Ini saya disable dulu. Saya pilih yang baru, nanti saya enable yang hijau. Ya, ya teman-teman silakan nanti disesuaikan. Ya, ini saya enable yang hijau. Ya, setelah itu kita bisa menyesuaikan logonya, kita bisa menyesuaikan konfigurasi lainnya. Begitu. Yang terutama mungkin adalah logonya. Ya, logonya. Secara default ini akan diberikan logo seperti ini, University logo. Dan kita bisa ubah begitu. Ya, oke. Ya, jadi ini ada petunjuknya. You can change template from archive, FID, CFG template default, XML, change logo with upload your image to archive, CFG static images. Nah, ini kita bisa konfigurasi di sini. Ya, oke. Setelah itu kita kembali ke putih. Nah, teman-teman ini harus pastikan sudah login putih juga ya, teman-teman. Saya close dulu deh. Saya buat satu sesi lagi baru ya. Yang lama saya hapus. Ya, saya tuliskan IP-nya. Ya, IP saya 118. Silakan punya teman-teman kalau misalnya berbeda ya sesuaikan ya. Sorry. Di klip satu ya. Oke. Kita masuk sudo. Ya, ya. Oke. Misalnya, saya ingin mengganti logo ini dengan logo perpustakaan UNS misalnya. Nah, ini terlebih dahulu, ini mau nggak mau ya kita apa namanya, browsing dulu di sini. Perpustakaan UNS. Logo. Ya, kita download dulu, terus kemudian kita resize. Ya, kenapa di resize? Karena kalau kita ini kan mentah gitu ya. Ya, mentah artinya gambar yang bawaannya itu nanti terlalu besar biasanya seperti itu. Misalnya saya pilih yang atas ini. Oh ya, upayakan logonya itu memanjang ya. Memanjang artinya kalau eh, apa namanya, persegi nanti akan aneh ya tampilnya. Gitu. Kita coba klik ini. Oke, baik. Ini sepertinya
Nge ya. Intinya upayakan logonya itu tersimpan dalam bentuk PNG, ya, dan logonya itu memanjang secara horizontal begini, ya, secara horizontal memanjang kemudian di resize. Resize-nya itu 200 pixel ya, 200 kali nanti disesuaikan panjangnya. Misalnya 200 kali 500 begitu ya, atau mungkin 150 kali 300 begitu, ya, dua kali lipatnya. Atau dua kali, dua setengah kali lipatnya itu bisa, ya. Terus kemudian itu harus di copy dulu. Copy di mana? Di copy di directory di mana si apa namanya tema appearance-nya tadi disimpan begitu, ya. Tema appearance-nya disimpan. Caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan cp, ya, home ini untuk melihat eh, ini kita apa namanya username default dari si apa namanya Linux-nya, ya, kita tap begitu digilip, terus biasanya kalau download itu muncul di download, ya, download, ya, terus di tap lagi kira-kira ada muncul berapa, ya, itu ada logo UNS besar biru, ya, logo UNS kecil. Nah ini misalnya saya coba eh, apa namanya copy yang kecil, ya. Nah terus di copy-nya di mana? Di copy-nya di eh, USR share, ya, ePrints, ya. Terus di ePrints itu ada archive, digilip, ya, kita lihat di HTML-nya N, ya, terus APW ini nama temanya, ya. Karena new punya saya, tuliskan new, ya, images, ya, contoh desain, ya. Oke, sudah seperti itu. Lalu jangan lupa juga di apa namanya eh, di copy lagi di bagian CFG, ya, static images, ya, Jatayu, ya, kita kopaskan di sini. Nah setelah itu eh, ya ini bentar saya ganti share screen-nya. Ini kita eh, browser kita, ya, kita clear historinya. Fungsinya apa di clear historinya? Karena biasanya setiap memuat halaman, satu halaman yang berhubungan dengan gambar itu akan secara otomatis tersimpan secara ini, ya, temporer gitu, ya, secara sementara. Nah itu kita harus hapus dulu supaya apa? Supaya gambar yang lama ini dihapus, yang tersimpan di browsernya itu terhapus dulu, kemudian kita refresh, ya, refresh halaman yang sama. Nah kalau sudah di refresh harus muncul eh, apa gambar yang baru yang kita baru kopikan tadi, gitu. Oke, ini kita tunggu. Mohon maaf ini agak sedikit eh, lama, ya, karena memang mungkin memorinya sudah habis, ya. Oke, oke. Pastikan sudah terhapus. Kalau sudah terhapus, baru kita refresh, ya. Oh ya, ini nanti kita juga akan membuat user dan subject, ya, teman-teman, ya. User dan subject ini nanti fungsinya adalah untuk membuat hak akses kepada user-user, ya. Kira-kira hak aksesnya sebagai admin kah atau mungkin editor begitu, ya. Jadi kalau di Eclipse itu ada hak akses admin dan editor.
dan user ya. Tapi user kita tidak gunakan ya. Oke, oke kita refresh ya ini. Kita refresh harusnya sudah oh, berganti. Ya, teman-teman bisa lihat ini loadingnya atau memuatnya adalah memuat domain atau ya domain dari yang hostname yang kita daftarkan begitu di appearance-nya. Oke, baik. Setelah di refresh maka akan muncul seperti ini dan logo dari yang tadi saya ganti itu akan berubah ya, akan berubah seperti ini. Nah, dengan demikian ini sudah berhasil, bisa dikatakan berhasil ya dengan script tadi ya. Nah, dengan script tadi CP home digilip bla bla bla, logo Jatayu dan lain sebagainya tadi harusnya sudah bisa mengubah ya. Oke, eh, selanjutnya kita login sebagai admin. Nah, ini adalah eh, apa namanya tahapan administratif ya, administratif ya. Artinya administratif dalam artian kita bisa mencatatkan, kita bisa menambah, kita bisa mengkonfigurasi segala hal tentang sistem Apris ini menggunakan admin begitu, termasuk user ya, hak akses user, lalu subjek dan penentuan subjeknya, dan kemudian juga menambahkan item eh, apa namanya beberapa repository begitu. Kita coba ya. Admin. Ini untuk kepentingan praktek, jadi username dan passwordnya saya buat admin agar mudah. Ya, oke, ini sudah muncul seperti ini ya. Diakses di bagian admin yang akan muncul seperti ini. Kita perlu menambah user baru. Caranya bagaimana? Create user ini. Ya, teman-teman klik di System Tools, Create User. Misalnya, misalnya ya, user satu, user satu, ya, create user. Kita buat satu user satu, kemudian nanti akan diarahkan ke pengisian ya, tipe usernya. Tipe user satu ini tadi untuk apa? Untuk editor kah atau mungkin repository administrator? Nanti kalau repository administrator saran saya ya ini hanya satu yang berperan.
gitu ya. Yang sedang login itu aja cukup gitu ya. Username user satu, rulesnya mungkin kita bisa kasih catatan di sini. Misalnya editor. Ya, ini misalnya ya contohnya repository ini repository yang kita kembangkan ini diterapkan di perpustakaan universitas atau perguruan tinggi gitu, sehingga per fakultas ada perwakilan, ada user yang ditugaskan untuk mereview eh, artikel atau repository yang dimasukkan begitu ya. Jadi nanti jadi begini. Jadi kalau di eh, perpustakaan perguruan tinggi ya biasanya itu tidak hanya satu eh, tidak hanya satu yang mereview, tidak hanya satu yang memeriksa isian dari database ya, atau bukan, isian dari entryan item di repository. Nah, ketika di repository itu di entry itu masih belum langsung bisa publish ya, melainkan harus melalui proses review, pemeriksaan metadatanya, kelengkapan filenya dan lain sebagainya, lampiran-lampiran dan lain-lain. Nah, itu perlu adanya editor ya untuk menelaah sebelum eh, sebelum diakses ya, sebelum bisa diakses oleh khalayak ramai gitu ya. Nah, di sini saya contohkan editor misalnya per fakultas ya. Usernya itu dibuat per fakultas, misalnya satu atau mungkin satu user dua fakultas gitu ya. Editor FMIPA dan misalnya editor eh, FK gitu, kedokteran gitu ya. Nah, kita bisa next atau save and return, ini sama saja. Nah, ini sudah ada username user satu ya. Tipenya editor, terusnya editor FMA dan editor FK ya. Terus kemudian eh, ini kita bisa melengkapi data user satu ini. Apa saja? Apa saja kita coba lihat ya. Kita bisa lihat dengan mengedit, kita bisa melengkapi emailnya. Emailnya misalnya user satu at ya digilid.bahrul.com. Ini kita bisa pilih ya, make email visible to all or hide to all except repository administrator. Nah, ini harus ditentukan. Ya, kita tentukan satu aja, hide aja ya, biar nggak diganggu itu reviewernya. Nanti takutnya nggak apa namanya nggak objektif gitu ya. Lalu passwordnya kita bisa sesuaikan user satu gitu misalnya. Nah, ini untuk accountnya. Ya, personal detailnya itu kita bisa lengkapi di sini. Ya, misalnya contohnya ya, given name-nya misalnya initial itu eh, siapa Muhammad, pemberi name-nya Abdullah ya. Departemennya misalnya UPT Perpustakaan. Misalnya, sorry, eh repository ya. Misalnya organisasinya, sorry ini tadi benar gini ya. Organisasinya Universitas 11 Maret misalnya. Addressnya Jalan Insinyur Soekarno. Ya, misalnya gini, country-nya Indonesia. Ya, homepage-nya nanti kalau misalnya punya blog ya, misalnya blogger.com Abdullah ini misalnya. Ya, lalu teman-teman, ya ini juga bisa kita eh, restriction, editorial right restriction, atau kita batasi subjek-subjek apa saja yang bisa di apa namanya diedit, dijadikan editor atau
diedit oleh si user satu ini, gitu. Ya, ini kita akan pelajari nanti ya. Ini kita skip dulu mungkin ya. Terus frequency of item under review mailing, ini saya kira nggak usah, kita simpan dan kembali saja. Ini nanti kita bisa sesuaikan ya. Oh ya, ini item type ya. Ini kita bisa sesuaikan nanti ya. Division dan subject ini kita bisa lekatkan ke dalam satu item. Contohnya apa? Contohnya misalnya satu artikel atau satu skripsi berjudul eh, apa eh, urgensi vaksin COVID-19 COVID-19 begitu ya. COVID-19 pasca pandemi gitu, misalnya. Nah, itu beliaunya ya atau si artikel atau skripsi tadi itu kira-kira masuk mana? Misalnya eh, kimia kah? Fakultas kimia misalnya, bukan fakultas, jurusan kimia atau prodi kimia, dan mungkin juga kedokteran gitu, imunologi dan sebagainya. Nah, itu bisa dilekatkan lebih dari satu divisi ya. Ya, divisi-divisi itu artinya secara hierarkis. Kalau di perguruan tinggi kan ada fakultas, ada prodi ya, atau mungkin departemen ada prodi. Nah, itu ada apa tingkatan ya, tingkatan hierarkis begitu. Ya, ya struktural ya. Lalu subjek subjek ini berdasarkan isi atau konten dari si apa materialnya tadi, material itemnya tadi. Misalnya skripsi ya berarti skripsinya tentang apa? Imunologi berarti ilmu imunologi misalnya, atau mungkin kedokteran genetik gitu misalnya. Nah, itu bisa di eh, apa namanya dicantumkan di sini. Dan secara default ini menggunakan LC. LC itu Library of Congress ya, standar LC. Jadi ada A General Works, terus AC Collection, eh, AI, indeks ya, terus filosofi dan sebagainya. Ini misalkan dengan Library of Congress ya, klasifikasinya. Lalu kalau yang di atas ini secara default ya, bawaannya ini adalah susunan hierarkis kampus gitu ya, fakultas dan prodi. Gitu. Lalu item type ini kita bisa pilih ya, bisa tentukan kira-kira si user ini ya bisa me, apa namanya membuat atau mengedit mengeditor ya atau mereview item tipe apa saja. Kalau misalnya semua bisa diedit ya, asalkan eh, apa namanya kaitannya dengan MIPA dan apa tadi FK itu bisa, ya silakan ya dicentang semua. Kalau misalnya tertentu saja ya silakan ditentukan yang mana. Oke, kira-kira seperti itu. Itu untuk satu user ya. Nah, ini nanti kita akan bahas setelah ini. Kita save and return. Oke, kita tunggu. Ini menyesuaikan dengan aksesnya ya. Oke, home URL ini ada eh, peringatan. Ya, teman-teman bisa apa sesuaikan, bisa juga tidak ya. Tapi misalnya coba ya, coba home URL-nya. Oh, ditambahin gini berarti. HTTP. Ya, mintanya lengkap nih. Ya, save and return. Oke, sudah keluar ya. Sudah hilang ya tadi pernyataannya. Oke, sudah seperti ini. Ya. Oke, selain membuat user baru, ya kita juga bisa membuat apa? Membuat tadi subjek ya. Subjek kita bisa tentukan di mana itu di bagian config tool ya, di edit subject. Ya, kita bisa memberikan apa namanya subjek ya di dalam satu item atau entryan item. Begitu kita coba satu persatu. Nah, di sini tadi yang saya
coba jelaskan ya sebelumnya, itu Library of Congress Subject Areas. Nah, jadi tadi secara default adalah subjek area dari Library of Congress atau klasifikasi berdasarkan Library of Congress. Nah, kita kalau misalnya universitasnya atau perguruan tingginya itu memiliki pedoman yang lain ya, misalnya di DC, DWD, Decimal Classification, nah itu silakan apa namanya disesuaikan ya. Lalu university struktur ini kita bisa juga sesuaikan ya, misalnya eh, kita ganti dengan nama universitasnya, itu boleh. Itu kita coba satu persatu ya. Library of Congress Subject Areas ini kita sesuaikan dengan IDC karena memang mayoritas di Indonesia itu memiliki pedomannya menyesuaikan ya atau menganut pedoman IDC ya, juga Decimal Classification. Ya, ini saya sederhana saja. Nanti misalnya kalau teman-teman praktek lebih advance, silakan bisa di pelajari lebih sendiri, lebih dipelajari sendiri ya, dan apa namanya tingkatan atau kedalaman subjeknya itu bisa uh, dieksplor sendiri. Ya, misalnya kalau di DC atau di Decimal Classification kan ada 10 kelas utama ya. 000, 100, 200, 300 sampai 900. Nah, itu ada subnya lagi. Nah, itu bisa nanti disesuaikan dengan kebijakan institusinya begitu. Kalau misalnya kita apa namanya standarkan ya di satu universitas itu ada misalnya 3 atau 5 digit ya, 5 digit yang bisa ditentukan di sini. Nah, itu silakan bisa ditambahkan 5 digit dalam artian bagaimana? Contohnya, ini kita coba ganti ya. DDC classification. Ya, ini kita pilih no. Oh ya, ini teman-teman. Eh, Disposable ini adalah pilihan kita. Ya, kita sebagai admin kita bisa menentukan ya yang kita tentukan tadi itu apakah bisa disematkan di dalam satu item atau tidak. Kalau bisa, misalnya satu item tadi ya urgensi tadi ya urgensi apa namanya eh, urgensi vaksin COVID-19 pasca pandemi gitu. Nah, itu masuknya ke apa namanya ilmu kesehatan gitu misalnya atau mungkin ilmu kedokteran gitu. Yaitu ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan itu juga bisa kita tambahkan di sini tapi karena memang disematkan di dalam satu artikel atau deskripsi tadi itu pilih yang no yang yes ya. Yes, user can add item to the subject ya. Jadi item itu bisa bisa ditempatkan di subjek ini gitu. Kalau no ini nanti akan menjadi sub saja. Sub artinya misalnya eh apa eh, kesehatan gitu. Kesehatan itu 600 ya. Karena ilmu terapan itu 600 begitu. Ya berarti 600 ada subnya lagi kan. Nah, 600 tadi dijadikan no atau diberikan no, nilai no. Ya. Language kita bisa isi di sini eh, Indonesia misalnya. Indonesia mana? Berarti ada Indonesia ya berarti. Ya, kita isi di sini. Ya, save change. Nah, ini nanti akan berubah. Nah, ini nanti ada eh, metodenya untuk menentukannya. Teman-teman bisa lihat di sini di classification sudah berubah ya tadi ya. Yang tadinya Library of Congress ya. Nah, sama dengan yang lain ya. Misalnya General Works ini kita ganti dengan 00 atau eh, apa namanya? Kelas umum ya atau karya umum ya kalau di bahasa ini misalkan karya umum. Nah, kita bisa sesuaikan ya General Works ini misalnya kita tuliskan 000 sampai berapa? 099. Ya.
Ya, tuliskan karya umum. Ya. Nah, karya umum ini misalnya seperti tadi, kalau misalnya menjadi sub saja, kita pilih no, save change. Ya, ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Karya umum. Karya umum itu terdiri dari apa saja? Misalnya, dalam dalam karya umum, ya. Di dalam karya umum kita bisa tentukan, gitu ya. Misalnya, contohnya kita ubah yang ini ya, AC ini ya. Misalnya dalam karya umum itu ada 000 ya. Ini kelasnya publikasi umum, informasi dan komputer. Ya, nah, kita bisa add di sini save change. Ya, ini yang 00 publikasi umum, informasi dan komputer. Ini dalam karya umum. Terus kemudian uh, yang sejajar dengan publikasi ini kita tambahkan di sini. Ya, misalnya apa 010 ini apa bibliografi. Ya, kita tambahkan yes, save change gitu. Nah, selanjutnya misalnya 020. Sorry. Ini ya 020. 020. Kita gantikan apa perpustakaan dan informasi. Ya, kita yes. Ya, terus katakanlah udah ya. Anggap aja udah di sini. Ini karya umum. Karya umum selain karya umum apa? Ya, selain karya umum 100 tentang apa? 100 tentang filsafat dan psikologi. Filsafat dan psikologi kita bisa sesuaikan di sini 100 sampai 199 ya, dan psikologi ya. Kita klik no karena memang menjadi sub saja. Dalam filsafat dan psikologi itu isinya 100 dulu ya. 100 itu filsafat dan psikologi umum ya. Terus yang 110 metafisika ya. Kita yes. Terus selanjutnya epistemologi ya. 120 ya. Kita yes juga. Udah cukup. Ini yang di DC ada dua kelas besar. Misal kalau apa namanya 900 sampai 900 bisa nggak Pak? Bisa. Ya, nanti tambahkan saja sendiri nanti diedit ya. Diedit karena memang sebelumnya itu sudah ada. Bisa kalau 300 ini kan 300 ya. 300 200 ya. Ini 200 sampai 299 ini agama ya. Agama. Ya, agama terus apa lagi? 300 kalau 300 itu sosial. Sesuaikan di sini. Ya, sebentar saya ganti internet dulu.
Oke, baik. Ini 300 ada sosial, terus 400 ada bahasa. Ya, silakan nanti bisa disesuaikan ya. 400 bahasa, teknologi, itu ilmu terapan ya. 300 ini berarti eh bentar, 400 bahasa ya. Ini oke. Wah, ini banyak sekali ya. Ini teman-teman bisa isi sendiri ya nanti ya. Oke, baik. Ini ada beberapa tadi yang sudah ditambahkan, yang bisa ditambahkan sebagai sebenarnya 300 sampai 399 ya tadi seperti ditambahkan sebagai subjek ya. Ya, ditambahkan sebagai subjek. Yang ditandain dengan yes tadi itu berarti bisa disematkan sebagai subjek ya. Kalau tidak ada itu berarti menjadi sub saja ya. Oke, yang tidak bisa disematkan 400 sampai 499 bahasa. Oh, nggak ada ininya. Nggak apa-apa lah, nanti bisa disesuaikan lagi ya. Nggak ada stripnya. Ya, ini kegiatan yang berulang, tapi memang perlu dilakukan ya, nggak bisa dilewatin gitu, nggak bisa di skip ya. Ya, ini bahasa sudah. Lalu selanjutnya secara apa hierarkis universitas kita bisa sesuaikan dengan eh, ininya apa namanya kampusnya. Misalnya ini Universitas 11 Maret, ya. Kita pilih save change gitu. Lalu kemudian di dalamnya kan ada fakultas-fakultas ya. Misalnya fakultas ya, ini fakultas engineering ya. Fakultas engineering misalnya fakultas kedokteran ya. Kita pilih no, ini kita ganti FK ya. Ya, dalam fakultas kedokteran kan banyak ya. Nah, fakultas kedokteran itu ada eh, kimia misalnya ya, atau diganti kedokteran hewan. Misalnya S1 kedokteran hewan, S1 KH gitu misalnya, kedokteran hewan. Ya, short name-nya perlu ya. Kita save change, ya, tambahkan lagi, eh, misalnya, apa namanya, S1 gigi, gitu misalnya. S1 kedokteran gigi, ya. Oke, kira-kira seperti itu contohnya ya. Ini untuk fakultas kedokteran. Kalau misalnya ditambahkan fakultas lain, ya misalnya di sini saya ganti yang atas ini ya, sekolah vokasi, ya, SV, ya.
Sekolah vokasi di UNS itu ada banyak prodi ya. Ya, sekolah vokasi yang pertama itu misalnya D3 ada gini ya, perpustakaan D3 perpus. Ini aliasnya ya teman-teman. Ya, ini bisa ditambahkan berarti kita centang yes gitu. Lalu selanjutnya selain tiga perpustakaan misalnya D3 administrasi gitu. Misalnya D3 D3 MA dia misalnya. Ya, kita yes tadi. Terus kemudian di dalamnya lagi ada apa? Eh, contohnya itu bahasa Inggris ya, D3 bahasa Inggris misalnya. D3 bahasa Inggris. Ya, D3 sasing misalnya. Ini aliasnya. Oke, oke ini sudah ada beberapa fakultas ya. Ya, ada fakultas kedokteran, sekolah vokasi. Bentar ini saya coba ini nanti juga ya. Fakultas teknik misalnya FT. FT itu ada teknik mesin misalnya. Satu TM, teknik mesin. Ya, mesin. Ya, terus apa lagi? eh S1 teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Ya, misalnya. Teknik apa lagi? S1 teknik kimia. Kimia. Teknik kimia. TKM misalnya. Kimia. Oke, sudah jadi ya. Ada kimia. Ada beberapa subjek yang kita sudah tentukan di sini. Nah, fungsinya apa subjek itu? Fungsinya tadi kembali ke eh, user ya. Ke user tadi, ke user tadi, user tadi kita lihat ya. Bentar, melihat usernya di oh ini manage record ya. Ini agak nggak familiar. Ya, manage record. Ya, kita lihat di sini users. Ini akan ada dua user. Yang satu user itu admin. Ya, user yang selanjutnya adalah user satu yang kita buat tadi. Kita lihat yang user satu tadi. Tadi kan perannya sebagai apa? Editor FMIPA dan FK. Ya kan? Kita lihat di sini di next ya. Kita akan disajikan seperti ini dan kita yang bisa menentukan si user satu ini bisa mengakses ya atau membuat
eh, mereview ya, mereview eh, mana saja ya faktor kedokteran ini, apakah semuanya kedokteran gigi atau seperti apa kedokteran hewan. Ya, kedokteran hewan ini yang saat ini sudah diberikan itu kedokteran hewan. Misalnya kedokteran gigi juga, ya silakan. Itu nanti bisa disesuaikan. Ya, kita bisa milih lebih dari satu. Gini, ya, misalnya gini. Terus tadi eh, apa? Misalnya kesehatan atau katakanlah tadi ada ya, misalnya ada eh, epistemologinya gitu misalnya. Itu apakah bisa 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 ya nanti bisa disesuaikan. Ya, kayak gitu. Ntar ini batasannya. Oke, hanya satu. Oke, kita lihat dan simpan ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini eh, apa namanya bisa disesuaikan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti untuk depositnya, ya depositnya eh, akan dibahas di sesi berikutnya ya. Di sesi ke-8 ya. Di ke-8 kita akan membahas tentang simulasi ya, simulasi publikasi. Gitu. Demikian materi 7 tentang konfigurasi tema, subjek, dan user. Semoga dapat bermanfaat dan selamat melakukan praktek. Semoga sukses. Terima kasih.